Baik, selanjutnya adalah Heatster Solution melalui EAS Bapak Ibu, yaitu Environmental Appraisal System. Nah, EAS ini ialah caranya dengan memperbaiki kualitas udara, yaitu menambah kecepatan angin yang tujuannya adalah untuk mengurangi kelembaban udara di dalam kandang, kemudian juga untuk mengurangi suhu lingkungan, terutama suhu lingkungan kandang, untuk mengurangi heat stress pada ayam. Kemudian juga EAS juga kita juga bisa memanipulasinya pada lighting daripada pencahayaan dengan meningkatkan waktu pencahayaan di malam hari. Jadi karena di siang hari ayam kita kurangi jatah pakannya, maka kompensasinya pada malam hari kita bisa tambahkan pakan yang lebih di malam hari. Jadi kita tambahkan waktu pencahayaannya pada malam hari, kemudian kita juga bisa meningkatkan feed intake-nya di malam hari. Kemudian heat stress solution melalui SAS juga bisa melalui lingkungan sosial Bapak Ibu dengan cara mengurangi kepadatan. Kalau yang biasanya isi 3 bisa dikurangi dengan isi 2 dalam satu tray. Kemudian juga menyediakan tempat yang cukup untuk beraktivitas dan juga untuk pakan dan juga untuk minum si ayam. Kemudian pada EAS yaitu dengan housing atau kandangnya, konstruksinya Bapak Ibu bisa memilih dengan menggunakan atap yang zinc atau atap grass atau rumbia ya Bapak Ibu, agar panas matahari tidak langsung masuk ke dalam kandang. Kemudian menggunakan dinding pendingin, cooling cell, atau menggunakan juga cat yang berwarna putih agar cahaya matahari bisa dipantulkan kembali. Kemudian pada atap kita bisa menggunakan sprinkler air, atau juga bisa menggunakan peralatan fogging atau sprayer ya Bapak Ibu, atau pada bagian bawah atapnya kita bisa menggunakan insulasi. Insulasinya bisa bahan yang dapat menahan panas, bisa pakai aluminium ataupun bisa menggunakan foaming. Nah, ini adalah contoh menggunakan sprinkle. Sprinkle ini tujuannya adalah untuk membasahi atap yang kondisinya panas, sehingga suhu yang berada di bawah atap ini akan menjadi dingin. Kemudian kita juga bisa menggunakan nozzle spray, ini juga cukup efektif untuk mengurangi suhu atap, yang akibatnya akan dapat menurunkan juga suhu kandang yang berada di bawahnya. Nah, ini adalah contoh pengamatan menggunakan infrared thermometer. Pada atap genting, kita mendapatkan suhu di 30 derajat, sedangkan pada atap yang asbes, suhunya lebih ekstrim, lebih tinggi di 37 derajat, sementara atap yang menggunakan asbes dan juga insulasi berbahan kardus ya Bapak Ibu, itu box DOC, suhunya turun menjadi 33,5 derajat. Jadi penurunan suhunya juga cukup tinggi, 3-4 derajat Celcius kalau kita menggunakan insulation atau isolasi. Bisa menggunakan kardus atau bisa menggunakan bahan aluminium, itu jauh lebih baik. Kemudian EAS lainnya adalah dengan housing, dengan penambahan kipas ya Bapak Ibu, yang seperti di awal saya sampaikan, bisa menambahkan positive fan, kipas tambahan pada kandang open house. Kemudian pada lingkungan kandang kita harus sering membersihkan rumput ilalang yang tinggi dan juga semak di sekitar kandang, karena bagaimanapun rumput akan meningkatkan kelembaban pada area kandang. Kemudian bukaan tirai juga harus disesuaikan, harus dibuka, dinaik turunkan secara sigap oleh karyawan, jangan sampai pas kondisi puncak panas kita lupa menurunkan tirai, terutama pada ayam-ayam pulet, ayam-ayam muda. Kemudian perlu adanya pohon tinggi untuk naungan, terutama yang berada di sisi kandang, ini juga cukup membantu. Kemudian penggunaan lantai selat, ini biasanya pada kandang pulet, agar sirkulasi udara di bawah kandang ini dapat membantu menurunkan suhu atau temperatur dalam kandang. Kemudian kandang yang menggunakan bambu atau kandang baterai itu cukup efektif untuk menambah sirkulasi angin atau sirkulasi udara di dalam kandang agar panas di dalam kandang itu cepat dapat tergantikan atau cepat terbuang. Kemudian penggunaan kandang klosos ini jauh lebih baik dengan kondisi pancaroba ataupun musim kemarau. Penggunaan kandang klosos ini jauh lebih stabil
produksi lebih stabil, tidak terlalu signifikan penurunan produksinya, bahkan tidak terlihat penurunan produksi sama sekali. Kalau di kandang close house berbeda halnya dengan kandang open house, pancaroba sedikit, produksi pasti akan ngedrop. Apalagi jatuhnya ke musim kemarau, biasanya kerambang telur akan semakin tipis, bobot telur juga akan semakin tipis, semakin ringan. Ini yang juga menjadi kendala kita. Kemudian heat stress solution melalui feeding, kita juga melalui pakan ya, ada tambahan makan yang baik saat suhu lingkungan dingin. Jadi pada malam hari ini adalah suhu yang ideal untuk ayam bisa makan. Kemudian diberi makan yang fresh ya Bapak Ibu, jangan sampai pakan yang telah dibuka itu lebih dari 1 minggu. Upayakan pakannya itu selalu fresh dan habis pada hari itu juga, yang maksimal 7 hari. Kemudian selalu bersihkan tempat pakan, terutama pada suhu yang sangat panas ya Bapak Ibu, kita ambil lagi kalau perlu, kemudian dicampurkan lagi dengan pakan baru, kemudian diberikan pada malam hari. Itu jauh lebih bagus, jauh lebih baik. Kemudian jangan merubah pakan yang sudah betul saat heat stress. Biasanya, oh saya mau ganti konsentrat pada saat sekarang pada siang hari, itu kalau bisa dihindari karena ayam juga dalam keadaan yang stres panas, pergantian pakan akan menimbulkan stres tambahan. Kemudian pada air minum kita juga bisa menambahkan electrolyte ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa menambahkan juga acidifier atau asam organik. Ini juga cukup membantu. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan vitamin dan juga trace mineral. Vitamin C itu cukup membantu untuk mengurangi stres panas. Kemudian hal lain adalah bisa Bapak Ibu bisa menggunakan intermittent light atau hidup mati lampu pada malam hari demi untuk mengurangi aktivitas ayam. Kemudian hal lain melalui pakan adalah kita harus bisa mencegah stres lain, biasanya untuk menghindari gangguan bising dari kendaraan bermotor atau menggunakan bahan-bahan yang mesin-mesin yang berisik. Kemudian kita harus bisa mengupayakan mengontrol penyakit terutama koksidiosis. Kemudian kita harus bisa mengupayakan mengontrol kadar amonia, jangan sampai kadar amonia ini bisa tinggi di dalam kandang, umumnya terjadi pada kandang-kandang yang pendek. Kemudian karena efeknya bisa menyebabkan wet dropping, ayam juga akan stres, amonia, kemudian akan menghasilkan, apalagi kalau ayam yang menghasilkan kotoran yang banyak. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jikalau ada pertanyaan, bisa disampaikan kepada pembawa acara. Terima kasih.